Balik lagi di sisi lain dunia. Siap buat petualangan yang bakal bikin otak kalian meledak? Kali ini, gue bakal bongkar 6 fakta alam paling mind-blowing yang bakal ngubah cara pandang kalian tentang dunia. Dari awan berat jutaan ton yang bisa terbang, sampai sungai di bawah laut, semua nyata, bukan fiksi. Coba tebak, fakta mana yang paling bikin kalian melongo? Tulis di komentar, nanti kita cek di akhir video. Udah siap? Langsung aja kita mulai ke fakta pertama. Let's go! Kita mulai dari yang sering banget kita lihat, awan. Setiap hari, kita menengadah ke langit dan melihat gumpalan putih atau abu-abu yang tampak ringan, melayang begitu saja. Tapi pernah nggak sih kamu mikir, sebenarnya awan itu apa? Apakah benar mereka seringan kapas, atau justru jauh lebih berat dari yang kita bayangkan? Faktanya, awan itu berat banget. Satu awan cumulonimbus, misalnya, bisa punya berat sampai 1 juta ton. Setara dengan berat ratusan bahkan ribuan gajah dewasa. Bayangin, ada gunung air yang melayang di atas kepala kita setiap hari, tapi kita nggak pernah merasa tertimpa. Kok bisa nggak jatuh? Rahasianya ada di fisika, tepatnya di hukum-hukum yang mengatur udara dan air di atmosfer. Ini bukan sihir, tapi sains yang luar biasa. Air di awan itu terpecah jadi miliaran tetesan super kecil, ukurannya bahkan lebih kecil dari butiran debu. Tetesan ini sangat ringan, sehingga bisa melayang di udara, mirip seperti debu yang berterbangan saat terkena cahaya matahari di dalam ruangan. Partikel kecil ini didorong arus udara hangat dari bawah, yang disebut updraft. Bayangkan ada lift raksasa yang terus-menerus mengangkat partikel air ke atas, sehingga mereka tetap melayang dan gak jatuh ke tanah. Udara hangat dari permukaan bumi naik ke atas, membawa serta partikel air. Selama arus udara ini lebih kuat dari gaya gravitasi yang menarik partikel ke bawah, awan akan tetap berada di langit, seolah-olah menantang hukum gravitasi. Selama arus udara lebih kuat dari berat partikel, awan tetap melayang. Tapi, kalau arusnya melemah atau partikel airnya makin berat, keseimbangan ini bisa terganggu. Begitu partikel air makin berat dan arusnya kalah, barulah mereka jatuh ke bumi sebagai hujan. Proses ini yang bikin hujan turun, dan kadang bisa jadi badai besar. Jadi, awan itu bukan benda padat yang diam, tapi sistem dinamis yang terus bergerak, berubah bentuk, dan berpindah-pindah sesuai kondisi atmosfer. Tanpa awan, siklus air di bumi bakal terganggu. Awan berperan penting dalam mendistribusikan air ke seluruh penjuru planet, dari lautan ke daratan, dari pegunungan ke lembah. Proses ini menjaga keseimbangan ekosistem, memastikan tanaman, hewan, dan manusia mendapatkan air yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Awan adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang ngatur siklus air di planet kita. Mereka bekerja diam-diam, tanpa kita sadari, menjaga kehidupan tetap berjalan. Lain kali lihat awan, ingat, itu jutaan ton air yang lagi bertarung lawan gravitasi. Mereka adalah bukti betapa hebatnya alam semesta ini. Keren banget kan? Siapa sangka sesuatu yang kelihatannya sederhana ternyata menyimpan rahasia luar biasa. Ini baru fakta pertama, masih ada yang lebih gila lagi. Siap lanjut ke makhluk super yang bisa hidup di luar angkasa? Yuk, kita lanjut ke fakta berikutnya yang gak kalah menakjubkan. Sekarang, kenalan sama makhluk super kecil, tardigrade alias beruang air. Ukurannya cuma setengah milimeter, tapi kekuatannya luar biasa. Tardigrade bisa hidup di suhu minus 272°C sampai 190°C. Tahan tekanan 6 Palung Mariana dan kebal radiasi mematikan. Bahkan, pernah dikirim ke luar angkasa tanpa perlindungan, dan tetap hidup. Rahasianya, kriptobiosis. Saat kondisi ekstrem, dia pura-pura mati jadi bola kecil, metabolismenya hampir nol. Dalam mode ini, dia bisa bertahan puluhan tahun, lalu bangun lagi saat ada air. Tardigrade ada di mana-mana, dari gunung sampai halaman rumah. Mereka udah ada sebelum dinosaurus, saksi sejarah planet ini. Makhluk sekecil ini bisa survive di luar angkasa. Kita juga harusnya nggak gampang nyerah. Tardigrade buktiin, batas kehidupan jauh lebih luas dari yang kita kira. Siap ke tempat paling kering di bumi? Selamat datang di Gurun Atacama, Chili, tempat non-kutub paling kering di bumi. Di sini, hujan bisa jadi legenda, bahkan ada area yang nggak pernah tercatat hujan sama sekali. Saking keringnya, tanahnya mirip permukaan Mars, NASA sering uji coba robot di sini. Kenapa bisa sekering itu? Atacama terjebak di antara Samudra Pasifik dan pegunungan Andes, jadi awan hujan susah masuk. Hasilnya, pemandangan surreal, lembah retak, danau garam, dan langit malam super jernih.
Tetapi, tetap ada kehidupan. Tumbuhan dan hewan di sini super adaptif, bisa hidup dari kelembapan udara. Bahkan, ada mikroorganisme yang hidup di dalam batu. Fenomena paling keren, di Desierto Florido, gurun tiba-tiba berbunga setelah hujan langka. Atacama ngingetin kita, air itu super berharga. Di tempat lain, setetes air bisa jadi keajaiban. Dari gurun kering, kita lanjut ke hewan dengan kompas alami. Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, gimana caranya hewan-hewan bisa menempuh ribuan kilometer tanpa GPS, peta, atau teknologi canggih? Ternyata, mereka punya indera keenam yang luar biasa, namanya magnetoreception. Dengan kemampuan ini, hewan bisa merasakan dan membaca medan magnet bumi, seolah-olah mereka punya kompas alami yang tertanam di tubuhnya. Bayangkan, tanpa alat bantu apapun, mereka bisa melakukan perjalanan jauh dengan sangat akurat. Hewan-hewan ini benar-benar bisa merasakan medan magnet bumi, kayak punya kompas biologis yang selalu aktif. Mereka bisa tahu arah utara-selatan, bahkan saat cuaca buruk atau malam hari tanpa bintang. Ini adalah salah satu keajaiban alam yang masih terus diteliti para ilmuwan. Contohnya, burung migrasi seperti Arctic Tern. Burung kecil ini sanggup terbang dari kutub utara ke kutub selatan, lalu kembali lagi setiap tahun. Jarak tempuhnya bisa mencapai puluhan ribu kilometer, dan mereka selalu tiba di tempat yang tepat. Bayangkan, perjalanan sejauh itu tanpa tersesat, hanya mengandalkan kemampuan membaca medan magnet. Di dalam mata burung, ada protein khusus bernama cryptochrome yang sangat sensitif terhadap cahaya dan medan magnet. Protein ini membantu burung melihat peta magnetik dunia, sehingga mereka bisa menentukan arah dengan sangat presisi. Ilmuwan percaya, burung bisa melihat garis-garis medan magnet seperti peta tak kasat mata di langit. Penyu laut juga punya kemampuan navigasi yang luar biasa. Setelah puluhan tahun mengarungi lautan luas, penyu betina bisa kembali ke pantai tempat mereka menetas dulu untuk bertelur. Mereka mengingat alamat magnetik pantai itu dan bisa menemukannya lagi meski sudah menempuh ribuan kilometer. Penyu mendeteksi arah, kekuatan, dan sudut medan magnet bumi, sehingga mereka tahu persis di mana mereka berada di lautan. Otak mereka seperti menyimpan peta magnetik dunia yang membantu mereka pulang ke rumah dengan tepat. Ini benar-benar kemampuan yang menakjubkan. Bahkan, rubah juga diduga memanfaatkan medan magnet saat berburu mangsa di bawah salju tebal. Dengan kemampuan ini, rubah bisa memperkirakan posisi mangsa yang tersembunyi, lalu melompat tepat ke sasaran. Alam memang penuh trik rahasia. Banyak hewan lain juga punya kemampuan magnetoreception ini, mulai dari salmon yang berenang melawan arus untuk kembali ke sungai asal, lobster yang menavigasi dasar laut, hingga bakteri yang bergerak mengikuti garis medan magnet. Setiap spesies punya cara unik memanfaatkan kompas alami mereka. Bagaimana dengan manusia? Ada teori yang bilang, manusia mungkin pernah punya kemampuan ini. Tapi, seiring waktu dan perkembangan teknologi, kita jadi kehilangan atau hanya menyisakan sedikit saja kemampuan itu. Mungkin itulah sebabnya kita butuh kompas dan GPS. Magnetoreception membuktikan bahwa teknologi alam kadang jauh lebih canggih dan efisien dibandingkan buatan manusia. Hewan-hewan ini sudah punya sistem navigasi super canggih jauh sebelum manusia menciptakan kompas atau GPS. Jadi, siapkah kamu menjelajahi misteri sungai di bawah laut dan keajaiban navigasi alami hewan-hewan di dunia ini? Alam selalu punya rahasia yang menunggu untuk kita temukan. Siap-siap, ada sungai beneran di dasar laut. Kedengarannya kayak cerita fantasi, tapi ini nyata. Di beberapa tempat di dunia, ada sungai yang mengalir di bawah permukaan laut, lengkap dengan arus, tepian, bahkan kabut yang bikin suasananya makin misterius. Fenomena ini bikin para ilmuwan dan penyelam takjub, karena pemandangannya benar-benar di luar nalar. Salah satunya di Cenote Angelita, Meksiko. Tempat ini terkenal di kalangan penyelam dunia, karena keunikannya yang luar biasa. Dari atas, terlihat seperti danau biasa. Tapi begitu menyelam ke dalam, kamu akan menemukan dunia yang benar-benar berbeda. Di sana, air tawar mengisi bagian atas cenote. Lalu di kedalaman sekitar 30 meter, ada lapisan awan tebal yang terbentuk dari hidrogen sulfida. Lapisan ini terlihat seperti kabut tebal yang melayang di bawah air, menciptakan pemandangan yang menakjubkan dan sedikit menyeramkan. Di bawah awan itu, tersembunyi air asin super padat yang lebih berat dari air tawar di atasnya. Lapisan-lapisan air ini tidak bercampur, sehingga membentuk batas yang jelas dan mencolok. Karena perbedaan densitas, air tawar dan air asin tetap terpisah.
menciptakan efek visual seolah-olah ada sungai yang mengalir di dasar gua. Ini adalah contoh nyata bagaimana hukum fisika bekerja di alam. Hasilnya, tercipta ilusi sungai berkabut di dasar gua, lengkap dengan arus yang bisa dirasakan oleh para penyelam. Sensasinya seperti menjelajahi sungai di dunia lain, padahal semuanya terjadi di bawah air. Pemandangannya benar-benar seperti dunia lain. Ada batang pohon yang tenggelam, kabut tebal, dan tepian sungai yang seolah-olah nyata, padahal semuanya berada di bawah permukaan air. Fenomena serupa juga ditemukan di Laut Hitam, salah satu laut terbesar di dunia yang menyimpan banyak misteri di dasarnya. Di sana, air asin dari Laut Mediterania mengalir masuk ke dasar Laut Hitam, membentuk arus bawah laut yang sangat kuat dan luas. Sungai bawah laut ini bahkan punya arus, air terjun, dan delta layaknya sungai di daratan. Bayangkan, di bawah permukaan laut ada sungai raksasa yang mengalir dengan kecepatan tinggi. Kalau diukur, sungai bawah laut di Laut Hitam ini akan jadi sungai terbesar ke-6 di dunia jika berada di daratan, lebih besar dari Thames di Inggris. Sungai bawah laut ini sangat penting untuk ekosistem laut, karena membawa nutrisi dan oksigen ke wilayah yang dalam dan gelap. Nutrisi dan oksigen yang terbawa arus ini membantu kehidupan laut bertahan di kedalaman yang ekstrem, mendukung berbagai spesies unik. Lautan ternyata jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Ada cuaca, geografi, bahkan sungai yang tersembunyi di dalamnya. Dunia bawah laut penuh dengan keajaiban yang belum banyak diketahui manusia. Siap ke danau paling asin di dunia? Petualangan kita di dunia air belum selesai. Laut Mati udah terkenal asin, tapi Danau Don Juan di Antartika jauh lebih ekstrem. Danau kecil ini kadar garamnya lebih dari 40%. Laut Mati aja cuma 34%. Saking asinnya, airnya hampir nggak pernah beku, walau suhu minus 50 derajat. Garam kalsium klorida super tinggi bikin air tetap cair, jadi anti beku alami. Asal-usulnya, air tanah merembes naik, larutkan garam selama ribuan tahun, lalu terkonsentrasi di danau ini. Hampir nggak ada makhluk hidup yang bisa bertahan di sini, bahkan bakteri pun kesulitan. Danau ini jadi laboratorium alami buat riset kemungkinan air asin dan kehidupan di Mars. Danau Don Juan buktiin, alam selalu punya cara bikin anomali yang menantang logika kita. Dari awan sampai danau super asin, bumi penuh kejutan. Gimana guys? Dari awan jutaan ton, hewan super, gurun kering, sampai sungai bawah laut, semua nyata. Mana fakta yang paling bikin kalian melongo? Tulis di komentar, yuk diskusi bareng. Kalau punya fakta alam gila lainnya, share juga di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan petualangan berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap kepo, tetap semangat.